Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar firman, belajar firman, itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Mengawalinya mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena perkenanan Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan saja memungkinkan kami boleh ada kembali untuk mendengarkan nasihat firman-Mu bagi kami. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4, firman-Nya berkata demikian. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kala situasi, kondisi rumah tangga kita yang kacau, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, itu berarti bahwa saatnya kita harus mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika kita melihat anak-anak kita dalam situasi dan kondisi yang memprihatinkan, maka itulah timingnya untuk kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika kita melihat daerah kita yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakbenaran, maka itulah waktunya kita bergumul untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika kita melihat situasi jemaat, situasi gereja di mana kita bergereja, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, maka itu artinya kita perlu mengalami pemulihan dari Tuhan. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita terus belajar dan terus mendoakan supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh sang pemazmur, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Apa yang harus saudara dan saya buat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Dalam ayat 4 tadi, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kita harus berdoa. Kalimat ini pulihkanlah keadaan kami itu suatu doa. Suatu seruan kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Jadi hal yang pertama supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, ya kita harus berdoa minta pemulihan dari Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan hidup saya. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan keluarga saya, memulihkan daerah saya. Itu supaya terjadi apa yang namanya pemulihan dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak berdoa, maka pastilah tidak ada terjadi pemulihan dalam hidup kita ataupun dalam keluarga kita. Yang kedua, bukan hanya berdoa. Kalau kita berdoa berarti kita ada kerinduan. Ada juga kerinduan dari hati kita dalam hidup kita untuk kita mengalami pemulihan. Karena pada prinsipnya Tuhan tidak pernah memaksa kita. Tuhan mau ada kerelaan dari diri kita sendiri, ada kemauan dari kita sendiri untuk kita mengalami pemulihan. Jadi ketika pemazmur berdoa, dia bukan hanya berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia punya kerinduan. Jadi hal yang kedua supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan, kita harus punya kerinduan, kita harus punya kemauan untuk mengalami pemulihan itu. Maka saya percaya pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, maupun dalam kehidupan suku kita ataupun daerah di mana kita ada. Kalau kita mengalami pemulihan, apa akibat? Kalau kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Ayat 1 dan 2, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita
penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ada suatu sukacita yang luar biasa ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Jadi akibat pemulihan dari Tuhan ada sukacita luar biasa, ada suatu kegirangan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat. Bukan hanya sukacita yang luar biasa, ayat 5, 6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ketika ada pemulihan yang Tuhan buat, Tuhan kerjakan, itu akan mengubah air mata menjadi sorak-sorai. Ada suatu kesedihan yang luar biasa oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi. Tapi ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan, maka air mata itu menjadi sorak-sorai. Kesedihan itu akan berubah menjadi sukacita akibat dari pemulihan itu. Itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, untuk kita sungguh-sungguh mengalami apa yang namanya pemulihan dari Tuhan. Karena ketika Tuhan memulihkan kita, maka ada sukacita yang luar biasa. Air mata berubah menjadi sorak-sorai. Tangisan air mata kita akan berubah menjadi sukacita yang tak terkatakan dan tak terucapkan. Akibat dari pemulihan yang Tuhan buat dan kerjakan dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami mengalami pemulihan dari Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan memulihkan hidup kami, memulihkan keluarga kami, memulihkan suku kami, memulihkan bangsa dan negara kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami mau berdoa, kami memiliki kerinduan untuk mengalami pemulihan itu. Dan kami percaya ketika Tuhan memulihkan kami, maka duka cita akan berubah menjadi sukacita. Air mata itu akan berubah menjadi sorak-sorai akibat pemulihan dari Tuhan. Roh-Mu yang kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami supaya bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan pulihkan hidup mereka secara pribadi, pulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.